Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Larasati Nur Rahma dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Informasi Pendidikan. Informasi Pendidikan kali ini akan hadir dengan berbagai informasi yang menarik di antaranya. Kemdikbud meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Plus di Yogyakarta. Sekjen Kemdikbud lantik pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Sekjen. Kemdikbud BTN tanda tangani MOU jasa layanan perbankan. Dan kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan. Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih 3 sekolah di wilayah kota Yogyakarta untuk menguji coba Kartu Indonesia Pintar Non-Tunai atau KIP+. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta, dan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Berikut ini informasi selengkapnya. Pemilihan Kota Yogyakarta menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non-tunai berdasarkan pada ketersediaan infrastruktur perbankan. KIP Plus ini merupakan program revisi atau perbaikan dari program KIP sebelumnya. Coba bayangkan kalau bank ada 500 anak mau ngambil semua, kan tidak mungkin itu cash bisa tersedia di bank. Belum lagi siapa yang melayani. Tapi dengan kartu ini ya sekalian, anak-anak itu bisa membelanjakan, bisa narik dimanapun juga yang ditunjuk oleh Bank BNI misalnya. KIP Plus ini memiliki banyak keuntungan dan kemudahan. Pemegang KIP Plus nantinya akan mudah mengakses ke bank, sebab pihak perbankan bekerjasama dengan koperasi sekolah untuk pembukaan rekening, setoran, maupun untuk pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah. Tujuannya adalah kita literasi keuangan sehingga adik-adik mudah akses ke bank, dan yang terdekat adalah di koperasi nantinya kita mulai juga koperasi bisa menerima pembukaan rekening dan juga menerima setoran. Itu tahap yang kenapa mudahnya. Nah ini yang kita harapkan juga kerjasama dari sekolah untuk menggairahkan budaya menabung, karena kami dari perbankan berusaha menyiapkan infrastrukturnya, baik edisinya maupun produknya. Jadi kenapa tadi dibuat partisi, dibuat dompet elektronik, e-wallet, semata-mata tadi setelah literasi keuangan, setelah anak-anak membuka rekening, juga anak-anak diharapkan juga bisa memilah-milah mana yang dia pakai untuk perlengkapan sekolah, mana yang dia pakai untuk keperluan yang lebih leluasa. KIP Plus tidak hanya sebagai kartu identitas penerima bantuan program Indonesia Pintar, melainkan juga bisa berfungsi sebagai kartu ATM yang tidak semuanya diambil dalam bentuk tunai. Ini bisa digunakan di ATM pula. Dan ini Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu bentuk program bantuan sosial. Pada hari ini uji cobanya kita lihat melalui koperasi-koperasi yang berfungsi sebagai agen layanan keuangan digital dan agen laku pandai. Jadi dua-duanya bersatu di sini untuk melayani masyarakat dalam rangka menyalurkan bantuan sosial. Intinya tadi disebutkan oleh Pak Kusmioto dan Pak Anggoro bahwa ini untuk melatih masyarakat khususnya pelajar mendapatkan bantuan sosial yang tidak semuanya diambil dalam bentuk tunai. Untuk tahap awal uji coba ini, Kemdikbud bersama BRI dan BNI telah memberikan 1.295 KIP Plus kepada sebagian siswa penerima program Indonesia Pintar atau PIP di Kota Yogyakarta. Mariana Susanti, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi melaporkan dari Kota Yogyakarta. Sejak diluncurkan pertama kali pada akhir tahun 2014, Kartu Indonesia Pintar atau KIP mengalami sejumlah kendala dalam hal validasi data. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa data penerima KIP bersumber dari Kementerian Sosial untuk kategori keluarga miskin. Karena data ini adalah data keluarga, maka tidak tercantum data sekolah. Persoalan pertama KIP itu kan data.
persoalan data. Kalau dulu BSM, yang dulu-dulu, itu datanya itu ambilnya dari data sekolah, data siswa. Tetapi kalau PIP ini, datanya itu adalah data keluarga miskin yang didata oleh BPS, kemudian divalidasi oleh Kemensos. Karena data ini data keluarga, maka tidak ada data sekolah. Karena KIP ini kan targetnya 2 sebenarnya. Bagaimana anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah itu kembali bersekolah, kita tarik. Nah yang kedua, bagaimana yang di sekolah ini jangan sampai putus sekolah. Nah ini yang menyebabkan data ini nggak kunjung selesai. Tidak kunjung selesai karena Kemdikbud itu bergantung kepada data yang diolah oleh kementerian lain. Hamid Muhammad menambahkan bahwa ternyata permasalahan data itu muncul karena validasi data berdasarkan sampel, bukan berdasarkan sensus. Mariana Susanti, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi melaporkan dari Yogyakarta. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad pada konferensi pers peluncuran uji coba KIP Plus di SMK Negeri 2 Yogyakarta mengungkapkan bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar sejak awal diluncurkan pada akhir tahun 2014 hingga sekarang sudah mencapai sekitar 18 juta anak. Sehubungan dengan peluncuran KIP Plus yang masih dalam tahap uji coba terbatas di kota Yogyakarta, Hamid Muhammad tidak memungkiri bahwa anak-anak yang berada di daerah terpencil belum bisa menikmati layanan ini karena infrastruktur perbankan dan juga jumlah merchant yang belum memadai. Tahap awal ini adalah KIP yang mendapatkan bantuan dari pemerintah yang harapannya sih 18 jutaan itu, 17,9. Tetapi kan kita tahu betul kan tidak semua anak-anak ini terutama daerah terpencil ya yang infrastruktur perbankannya belum siap itu pasti tidak akan menggunakan pola smart card ini, kecuali nanti BRI yang punya satelit ya bisa menjangkau semuanya, yang bisa kita lakukan semuanya itu. Yang penting infrastruktur perbankan sama merchantnya itu siap ya. Kalau merchantnya saya harapkan itu koperasi biar tumbuh lah di seluruh sekolah-sekolah kita itu. Karena yang beredar ini kan sayang ya, hampir 10 triliun itu hanya untuk KIP yang 17,9 juta itu. Berita gembira ini yang disampaikan Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad adalah apabila tahap uji coba ini berhasil, maka tidak menutup kemungkinan semua siswa di Indonesia akan menerima Kartu Indonesia Pintar. Ada rencana semua siswa itu akan mendapatkan KIP. Nah yang berbeda itu nanti kalau bagi anak-anak yang mampu dan seterusnya, itu bukan untuk mendapatkan bantuan, tetapi untuk nabung. Jadi untuk nabung dan seterusnya ya, sehingga perilaku nabung ya itu sudah harus dibentuk mulai dari sekolah. Mudah-mudahan salah satu target dari literasi keuangan itu kan bagaimana kita hidup hemat ya dan menabung. Dan ini yang sudah kita deklarasikan awal 2014 ya, di SMA 8, kemudian di SMP Lab School, kemudian sama SD Menteng dulu itu, Menteng 02 kalau tidak keliru. Nah, ini nanti targetnya ke sana. Tetapi kita harus pastikan dulu selama masa uji coba ini jalan. Kemudian perluas beberapa kota dan seterusnya. Kalau itu sudah memungkinkan, kita nanti akan lanjut dengan yang siswa reguler. Kedepan, KIP bukan sebagai penanda bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu, melainkan sebagai penanda bahwa anak-anak di Indonesia sudah melek keuangan, yang salah satu cirinya adalah memiliki sikap hemat dan gemar menabung.
Mariana Susanti, Amarudin Jauhari, Televisi Edukasi melaporkan dari Kota Yogyakarta. Pemirsa, kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali lagi.